Ini hanya seolah-olah vlog tiada guna. Tapi apa materi kali ini? Oke, kita berikan tema education. Tentang perilaku menyimpang oleh sebagian pria muda. Bagi para pria muda yang belum mengeluhkan akibat buruk dari perilaku seks menyimpang, mungkin ini dianggap sesuatu yang tiada guna. Sekarang anak akan kupas bahayanya dari perilaku buruk onani. Agak berbisik ya. Mengapa perilaku yang barusan anak sebutkan ini sangat buruk dan membahayakan bagi para pria muda? Dalam kacamata anak terapis Surabaya, resiko-resiko buruk yang akan Anda alami adalah 1. Ejakulasi dini. Mengapa? Karena pubococcygus muscle yang salah satu fungsinya sebagai penahan laju cairan yang semestinya menjadi kebanggaan pria saat sudah waktunya dipergunakan agar mampu menahan dalam durasi yang lama. Bahwa sesungguhnya otot ini diciptakan Tuhan sebagai penyeimbang bagi banyaknya organ reproduksi pria yang Anda semua taunya secara eksternal hanya yang nampak dari luar. Sedangkan organ reproduksi pria terdiri dari belasan organ-organ kecil yang terangkai, yang terangkum, yang menjadi bagian dari kata organ reproduksi. Dengan pemahaman yang Ana berikan bahwa pubococcygus muscle sejatinya sebagai penyeimbang organ reproduksi Anda, artinya adalah otot ini harus senantiasa dalam kondisi baik-baik saja supaya organ reproduksi Anda memiliki penyeimbang sehingga kinerjanya tetap stabil, tidak mudah rusak, tidak over pemakaian. Apabila otot ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tentu saja bukan hanya kondisi otot ini yang perlahan akan memburuk. Seluruh organ reproduksi tidak terlepas dari aktivitas tersebut. Testis Anda minta bekerja bukan sesuai dengan kemampuannya, tapi sesuai dengan kemampuan Anda. Kinerja testis tidak Anda kontrol, bukan hanya kualitas sperma yang akan memburuk, tapi tentu saja kualitas hormon. Gangguan lain dari akibat buruk onani adalah sensitivitas yang memudar, bukan hanya loyo atau tahu-tahu down, bahkan sulit ereksi biasanya akan Anda keluhkan. Apabila usia Anda relatif muda, mungkin keluhan ini belum Anda rasakan. Tapi saat mulai menyerang, Anda akan terheran karena di usia yang belum semestinya
Anda sudah mengalaminya. Garis besarnya adalah akibat buruk dari perilaku onani. 1. Ejakulasi dini. 2. Sulit ereksi. 3. Loyo, tingkat ereksi melemah, tidak lagi konsisten, tahu-tahu down, lembek. Dan secara tampilan akan menua dibanding usia yang sesungguhnya. Semestinya saat dia berdiri tegak, Anda mendukung darah yang masuk ke area batang jauh lebih banyak dibanding darah yang keluar. Tapi apa yang terjadi saat tangan Anda naik turun, Anda mengacaukan darah di area batang ini, sehingga kemungkinan besar justru darah yang seharusnya jauh lebih banyak masuk berbalik arah, darah justru lebih banyak yang keluar, sehingga saat Anda memaksanya berdiri tegak, suplai darah kurang dari kebutuhan yang semestinya. Sama halnya dengan bebas. Saat belum waktunya, dan Anda melakukannya, bahkan membabi buta, tanpa kontrol, seolah tidak takut, tidak khawatir akan akibat buruknya, Anda sedang mencuri masa aktifnya. Kalau merawatnya pun tidak pernah, semestinya pemakaiannya Anda atur. Berlebihan pemakaian tanpa perawatan, bayangkan sebuah kendaraan. Bila diumpamakan sebuah kendaraan bermesin, saat kerusakan terjadi kemungkinan ada spare part-nya. Pertanyaan yang bisa Anda tebak adalah, Anda tidak memiliki spare part-nya. Bagaimana dan langkah apa yang harus Anda lakukan saat mengalami kerusakan, sedangkan distributor spare part-nya pun tidak ada, operasinya pun belum ditemukan? Silahkan ambil kesimpulan tentang edukasi kali ini, lewatkan bila menurut Anda ini sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Satu lagi pertanyaan dari anak terapis Surabaya. Lalu kemana Anda harus mendapatkan informasi lebih jitu tentang kebutuhan yang semestinya Anda dapatkan, sedangkan kamusnya tidak ada yang sedetail ini? Salam sehat.